mendengarkan podcast ini. Hanya Engkau yang kumiliki, Yesus. Memiliki Tuhan artinya kita memiliki karakternya, kita memiliki gaya hidupnya, kita mengisi hari hidup kita seperti Yesus mengisi hari hidupnya. Itu maksudnya, saudara. Hanya Engkau yang kumiliki. Kalau kita tujukan itu kepada Bapa, itu berarti kita tidak memiliki kebahagiaan lain selain Bapa. Percaya saudara, ketika kita berani melepaskan semua kebahagiaan dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita, kita merasakan kemerdekaan yang sejati. Berkat besar yang saya terima selama COVID-19 15 hari itu, ya, selama saya terpapar itu, diantaranya ini. Aku bahagia ya Bapa, karena aku tidak memiliki kebahagiaan lain selain dirimu. Itu luar biasa. Saya baru merasakan kebahagiaan luar biasa dan kemerdekaan yang sejati. Lalu semua yang menjadi kesenangan saya di rumah sudah saya keluarkan dari rumah. Indah. Maka lagu yang tadi dinyanyikan Pendeta Roy, ya, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, itu. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Coba kita praktekkan, ya. Ibu-ibu akan menjadi sangat tabah menghadapi segala situasi. Nanti pada tanggal 2 September setengah 7, kalau tidak salah itu hari Kamis, ya, bicara mengenai merajut ketabahan, ini akan saya jelaskan. Ketika seseorang tidak menjadikan sesuatu sebagai kebahagiaan, itu akan menjadi sangat kokoh. Nah, kembali kepada kalimat saat ku pulang, hanya Engkau yang kumiliki. Yang kita miliki itu gaya hidupnya Tuhan Yesus. Selama hidup di bumi ini dengan tubuh daging seperti kita, prinsip yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi ketika Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ia hidup hanya untuk bekerja bagi Bapa. Tidak ada tempat untuk beristirahat dan nyaman di bumi ini. Nah, orang-orang yang mengikut Yesus harus memiliki gaya hidup seperti itu, sehingga bisa memperoleh ayat ini, Wahyu 14:13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah, kopos, artinya grieve with beating the breast. Orang yang berduka sambil memukul dada, lamentation, wailing. Orang yang mengalami penderitaan, tentu penderitaan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menderita sampai mati di kayu salib.
Ya, saudaraku sekalian. Dan Wahyu 14 ayat 13 ini terkait dengan orang-orang yang digambarkan sebagai bersama-sama dengan Yesus dalam perjuangan. Dari Wahyu pasal 14 ayat 1. Ya, saudaraku. Paulus salah satu model manusia, model murid Yesus, model pengikut Yesus yang mengikuti jejak gurunya, sehingga ia bisa mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lalu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, ya, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya untuk Paulus, juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah orang-orang yang memiliki kematian yang bermartabat. Kalau kita tidak pernah berjerih lelah dengan penderitaan yang dalam, yang sungguh-sungguh, kita tidak pernah memiliki kematian yang bermartabat. Saudara, saya tidak mengada-ada loh. Alkitab berkata begitu. Kematian orang yang bermartabat adalah kematian orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 22 ayat 28 sampai 30, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami bersama-sama Tuhan, ya. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ini istimewa loh. Hak kerajaan, ya, diberikan kepada Yesus sama seperti Bapa memberikannya kepada Yesus. Ini tidak untuk semua orang, tetapi orang-orang yang dikatakan di dalam ayat ini tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Yang di Roma 8 ayat 17, orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara bisa nggak membayangkan? Yuk kita bayangkan. Bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan perahu jala mereka, dan hidup kewajaran mereka. Mereka tinggalkan. Sekarang hidup tidak wajar, mengikuti satu guru, seorang guru yang diakui sesat atau dianggap sesat, yang disesat-sesatkan oleh orang Farisi, oleh tokoh-tokoh agama, saudaraku, dan juga masih diragukan apakah dia bisa memberikan masa depan. Tetapi murid-murid ini berani mempertaruhkan hidupnya. Jadi tidak heran kalau murid-murid Yesus berkata, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami akan peroleh. Jadi, aduh saudara, ini penderitaan yang luar biasa. Meninggalkan pekerjaan, keluarga, masa depan tidak jelas. Yang kemudian setelah Yesus naik ke surga, mereka dikejar-kejar seperti penjahat, mati dipancung, dijadikan umpan binatang buas, dengan kematian yang tidak bermartabat. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 8, kamu lebih dari orang-orang menang. Maksudnya, kamu lebih dari orang-orang Romawi yang menang secara ekonomi, politis, dan berbagai bidang. Kamu tidak punya apa-apa. Tapi
Tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Nah, kalau selama ini kita sering mendengar orang berkata, kita lebih dari pemenang, kita adalah pemenang. Itu tidak jelas maksudnya loh. Tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, nanti akan saya beritahukan ya, saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, ya, tidak harus jadi pendeta loh ya. Justru banyak pendeta yang malah cari nafkah dan tidak melayani Tuhan. Menjadikan gereja dan pelayanan itu sebagai pencarian nafkah. Apapun yang saudara lakukan yang membuat hati Tuhan senang, itu pelayanan. Dan pasti itu mendatangkan keteduhan bagi sesama dan tidak melukai orang. Pasti. Nah, orang-orang seperti saudara itu bermartabat. Layak menerima mahkota kebenaran. Saudara lebih dari orang yang menang secara ekonomi, menang secara kedudukan, menang secara gelar, kekuasaan, dan lain-lain. Nah, saudara bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Pemenang dunia. Kita adalah pemenang, maksudnya menang dari apa? Nah, ayat itu jadi kacau, saudara. Dikacaukan oleh orang-orang yang tidak mengerti maksudnya. Nah, kita kita melihat banyak orang, jangankan mencurahkan darahnya untuk Tuhan, hidup sehari-hari dalam perkenanan Tuhan saja tidak, karena diracuni ajaran yang salah. Terutama soal keselamatan. Mereka tidak perlu berjuang apa-apa, sudah selamat kok. Selamat itu apa? Tidak dijelaskan. Benar-benar nggak ngerti, saudara. Orang percaya yang benar itu, yang pertama pasti tidak bercacat, tidak bercelah. Lalu setelah itu menderita bagi Tuhan. Penderitaan itu dialami karena apa? Karena melakukan apa yang Bapak inginkan untuk kita lakukan. Nah, boro-boro melakukan, tahu saja tidak. Kenapa sampai tidak tahu? Ya karena hidupnya tidak bersih, satu. Yang kedua, masih terikat dengan percintaan dunia. Hidup dalam kewajaran seperti anak dunia. Saudara mungkin akan berkata, waduh Pak, kalau standarnya begitu hampir tidak ada orang begitu. Ya memang di Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Artinya menjumpai orang Kristen dalam standar yang benar seperti ini hampir tidak ada. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara yang sedikit, karena hampir tidak ada, tapi masih ada. Kita, ya, kita. Dan jika kita adalah anak, kata firman Tuhan, ini Paulus yang menulis, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi Allah Bapa sendiri memberi janji kepada anaknya akan memberikan kekuasaan dan kemuliaan. Dan Yesus akan menerimanya bersama-sama dengan kita. Jelas. Yang akan menerimanya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu ayat berikutnya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Luar biasa, saudaraku sekalian. Luar biasa. Ini yang menjadi kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita. Benar-benar kebahagiaan kita, saudaraku. Ya. Benar-benar menjadi kebahagiaan kita. Kalau ada kebahagiaan lain selain ini, oh pasti dia berkhianat kepada Tuhan. Pasti berkhianat.
Saudara, kita tidak akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak menderita bersama-sama dengan Dia. Harus ada penderitaan. Mazmur pasal 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Luar biasa ya. Ya, menabur dengan air mata. Saudara, ingat yang tadi saya katakan kopos itu, grieve with beating the breast, atau lamentation, atau wailing, meratap. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ini pasti lelah dan menyakitkan, akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, sekarang kita ini mestinya nyari pekerjaanmu yang mana, yang bagaimana ya Bapak, yang membuat saya sampai kopos ini. Nah, kalau cuman jadi pendeta khotbah nggak sampai mencucurkan air mata, itu sudah saya jalani puluhan tahun. Apalagi mempunyai atau mendapatkan fasilitas, tidak sulit. Tapi belum sampai seperti yang dikatakan Alkitab kopos, belum sampai grief, wailing, lamentation. Kita sekarang nyari. Ini kalau orang Jawa bilang jarak. Jarak tuh bikin gara-gara. Saya mau bikin gara-gara, udah terlanjur, sudah sejauh ini saya jalan, aduh juga sudah tua, sudah hampir mati, punya nyawa sambung, udah nekat engkau gairah hidupku. Wah, udah nekat. Mestinya tak lagi kumiliki apapun juga. Berat. Orang sekitar kita akan menuntut, mengejar kita. Apakah kita melakukan atau hanya menyanyikannya. Tapi tadi pemimpin puji-pujian Pendeta Roy berkata, kita akan menggerakkan hidup kita, ya, mengisi ya nyanyian ini. Wah, kalimat itu saya tangkap. Menggerakkan nyanyian ini ya menjadi kenyataan dalam hidup. Gitu-gitu kan kira-kira. Oh, gitu PR besar. Sampai kita menemukan kopos. Bisa. Bisa, saudaraku. Aduh, bisa. Dan ini sifatnya pribadi ya. Tuhan yang tahu dan kita tidak usah pamer-pamer ya. Aduh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ya, saudaraku. Yang ditabur itu dituai. Kalau kita menabur ya pengabdian kepada Tuhan sampai kopos, aduh, ini berdarah-darah, kita baru memiliki kemuliaan bersama Tuhan, dan kematian kita itu kematian yang bermartabat. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, saudaraku, tidak banyak orang yang begini, tapi kita mau. Kita mau mencari tempat pelayanan pengabdian kepada Tuhan sampai kopos tadi. Ada grief, ada lamentation, ada wailing, ada ratapan, saudaraku. Ini penderitaan yang dalam. Kalau sampai titik itu, wah, itu martabat tertinggi, saudara. Sebab martabat tertinggi seseorang itu kalau ia menjadi kawan sekerja Allah. Ya, menjadi kawan sekerja presiden saja, jadi partner perdana menteri atau raja di bumi ini sangat terhormat. Apalagi menjadi partner kawan sekerja raja di atas segala raja.
Jadi jangan merasa minder karena saudara miskin secara ekonomi, rendah dalam pendidikan, atau rendah dalam tingkat sosial ekonomi. Kalau kita bisa menemukan tempat di mana kita mengabdi kepada Tuhan sampai pada ratapan itu, wah, itu kehormatan. Itu martabat tertinggi, saudaraku. Menjadi kawan sekerja Allah itu martabat tertinggi. Makanya dalam pelayanan kita jangan memiliki agenda pribadi. Ya. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan lebih 40 tahun. Karena dari umur 19 saya sudah melayani. Saya tidak sempurna, tapi sepanjang ini banyak pelajaran rohani yang tidak bisa saya ceritakan semua. Tetapi itu yang membangun bangunan pelayanan. Saya sering sedih melihat orang-orang yang lebih muda dari saya yang mestinya mau belajar, tetapi tidak belajar, tidak mau belajar, malah mempersalahkan. Saya benar-benar sedih, saudaraku. Ya, ayolah belajar dulu, ya. Ya, tapi orang memiliki kebebasan, saudaraku. Tapi itu saya ratapi, saudara. Selama 40 tahun lebih ini, aduh, jatuh bangun. Di situ saya belajar sampai saya bisa khotbah seperti ini, saudara. Ini sudah kepepet saya. Udah habis-habisan dan harus dibuat lebih habis-habisan. Seseorang memiliki kematian yang bermartabat atau tidak tergantung kepada masing-masing individu. Dalam hal ini jelas bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas. Dari kehendak bebas ini, seseorang menentukan keadaan kekalnya. Yang pertama, apakah merespon keselamatan atau menolaknya. Ya, ini tergantung dari individu. Allah menyediakan keselamatan dan manusia bisa menerima atau menolaknya. Ya, yang kedua, setelah saudara merespon keselamatan atau jalan keselamatan, apakah saudara terus mau bertumbuh sampai memiliki karakter Yesus? Menderita seperti Yesus. Ya, baru saudara bisa berkata itu. Ya, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Ya, itu tergantung kehendak bebas saudara. Maka saudaraku sekalian, ada upah di kekekalan dan masing-masing itu beda, tidak sama. Wahyu 11 ayat 18. Kalau keselamatan ditentukan sepihak oleh Allah, seberapa penentuan itu? Apakah sampai pada tingkat upah? Nyatanya masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan. Itu kan berarti kehendak bebas. Ya, jangan sampai saudara kehilangan keselamatan atau menyanyiakan keselamatan karena saudara tidak merespon keselamatan dengan benar. Jangan ya. Jangan ya, saudara harus bergerak. Ternyata tidak semua orang diperlakukan sama dalam di kerajaan surga nanti. Ada yang duduk bersama Tuhan bersama dengan Tuhan, ya, semeja dengan Tuhan. Tapi ada yang tidak. Ada yang besar upahnya. Ada yang menerima mahkota. Jadi tentu beda-beda. Kok bisa loh orang mengajarkan bahwa keselamatan ditentukan sepihak dari Allah? Ini salah sekali. Setiap orang mendapat upah sesuai dengan jerih lelah yang dilakukannya.
Dan suatu hari banyak orang akan menyesal karena telah menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta di surga. Coba kita bayangkan kalau kita nanti yang menyesal, saudara. Yang menyesal tuh kita. Waduh, kenapa aku tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Tuhan? Wah, penyesalan itu tidak bisa dibayangkan, saudara. Sekarang ini kita tidak bisa membayangkan penyesalan itu. Penyesalan yang sangat dalam. Dalam, saudara. Saya membayangkan dan saya takut. Jangan sampai begitu. Makanya kalau doa pagi saya memberi kesempatan masing-masing berdoa, dan kadang-kadang wajah saya hilangkan supaya konsentrasi jemaat ke masing-masing, ke Tuhan, bukan ke wajah saya, tapi suara saya masih muncul kadang-kadang ya. Maksudnya adalah coba berperkara dengan Tuhan. Dan saya selalu setiap pagi berkata, Tuhan, aku mau mendapat pengakuan dari Engkau ya Bapa, bahwa aku berkenan. Kalau masih ada dosa dan salahku, tunjukkan Tuhan, aku mau bertobat, mau berubah. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Tuhan. Sebab ada perhitungan untuk nasib kekal kita tadi. Ada perhitungannya. Nah, kalau Tuhan secara sepihak menentukan orang selamat, sekaligus mungkin juga menentukan upah, itu benar-benar salah, saudara. Ayat firman Tuhan jelas mengatakan masing-masing harus mempertanggungjawabkan baik atau jahat. Itu loh. Jadi ada yang bisa berbuat baik, ada yang bisa berbuat jahat. Dan itu diadili. Bukan kalau baik Allah yang menentukan, kalau jahat dia sendiri yang menentukan. Itu kan tidak fair, tidak adil. Jadi jangan mendengar ajaran yang salah. Saudara, ikuti Truth ID. Tuhan beri kita pengajaran yang benar. Yang penting ada implikasinya yang jelas. Nah, kita mempertanggungjawabkan. Kalau hidup kita benar-benar dari hari ke hari berkenan di hadapan Tuhan, ya, kita akan naik terus kelasnya. Bagaimana kita bisa ya memiliki hati seperti Tuhan Yesus, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, sampai kita menemukan tempat kita melayani, ya, pelayanan yang membuat kita sampai kopos, ya, grief. Aduh, kita ingin, saudara, walaupun itu berat, tapi kita ingin. Tidak lama kok, ya, tidak lama. Ayo, ya, kita temukan itu, saudaraku, ya. Ya, Bapak Ibu, hamba Tuhan, para pendeta, temukan itu, ya. Jangan kita mendapat kasur empuk, ya, di pelayanan, biar kita mendapatkan salib yang harus kita pikul, saudaraku. Pelayanan yang benar itu berat, saudara, berat. Dan kita akan menemukan kok pelayanan yang berat itu, saudaraku. Kita akan menemukan. Dan itu indah sekali, saudara. Saudara, kalau saudara ada di rumah duka, melayat, ya, apalagi pada waktu di pemakaman, Anda kan ada perasaan tertentu, ya, perasaan gentar terhadap kematian, atau saudara baru melihat satu realitas betapa dahsyatnya kematian itu. Apalagi kalau yang meninggal itu usia-usia yang relatif muda, atau kalaupun sudah tua tapi anggota keluarganya tidak rela. Itu jerit tangisnya itu luar biasa. Waktu peti mau ditutup itu sudah berkali-kali saya saksikan, sampai pingsan-pingsan, sampai teriak, sampai melarang peti ditutup, sampai mukuli petugas yang mau nutup.
Nah, karena saya sudah berkali-kali melihat suasana itu, ya kita tenang dulu. Ya, tenang. Malah pernah, oke, jangan ditutup dulu, udah lihat. Ya, oke, udah dilihat. Sudah ya. Lalu kadang-kadang saya berkata, jangan menyusahkan yang sudah meninggal. Dia sudah meninggal, jangan disusahkan ya. Dia sudah lebih tenang kok, ayo. Nah, lalu saya sering suruh juga orang atau keluarga dekat untuk mengendalikan yang out control itu, saudaraku ya. Nah, suasana seperti itu suasana yang mencekam. Dan saya sering terinspirasi ya, waduh betapa dahsyatnya suasana ini yang bisa sangat kondusif untuk berpikir tentang kekekalan. Nah, konyolnya manusia itu, cuman sesaat, setelah itu lupa. Nah, saya memilih untuk mengingat terus. Kita bawa suasana kematian itu dalam hidup kita setiap saat, dan itu tidak berlebihan. Karena memang kematian bisa menjumpai kita setiap saat. Jadi kengerian suasana itu hanya bisa diantisipasi oleh orang yang tiap hari membiasakan diri merenungkan kematian dan mempersiapkan diri. Hidup tidak bercela, mengabdi melayani Tuhan sampai titik kopos itu. Nah, itu baru bisa mengantisipasi suasana itu. Nah, saya juga sudah berkali-kali ya saudara, berkali-kali sudah, tidak saya hitung ya, sejak muda melihat orang di ujung maut. Suasana orang sekarat itu juga mengerikan. Bagi yang hadir, yang masih hidup saja, itu mengerikan, tercekam. Apalagi yang sedang menjalani mau mati. Suasana yang begitu krisis, mengerikan itu hanya bisa diantisipasi kalau seseorang tiap hari membiasakan diri berpikir, merenungkan tentang kematian, mempersiapkan diri dengan baik, hidup tidak bercela dan mengabdi kepada Tuhan. Saudara nanti akan menemukan cakrawala baru ya, dimensi baru dalam hidup kekristenan. Nah, apakah kematian seseorang adalah kematian yang bermartabat atau tidak, itu tergantung masing-masing individu. Bukan Allah yang menentukan, saudara yang menentukan. Respon saudara terhadap realitas hidup ini, respon saudara terhadap keselamatan yang Tuhan berikan, respon saudara terhadap kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan hal itu sudah dapat dilihat dari perjuangan seseorang bagi pekerjaan Tuhan hari ini. Ya, saya tidak perlu cerita panjang, nanti dikira saya promosi diri. Orang banyak tidak percaya apa yang saya lakukan, tapi orang dekat saya, orang paling dekat, apalagi istri saya tahu bagaimana saya fanatik mempertaruhkan hidup saya untuk Tuhan. Benar-benar habis-habisan, saudara. Ya, bukan supaya dibelas kasihani, enggak. Jangan macam-macam, saya sudah tua. Dan ingat satu kalimat, saya tidak takut siapa-siapa. Pokoknya yang penting saya benar, tapi tidak mau ribut, saudaraku. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita harus lihat hidup kita seberapa kita all out. Masih cari keuntungan sendiri nggak untuk diri sendiri, untuk keluarga kita dalam pelayanan. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagai kawan sekerja Allah atau utusan Allah adalah orang-orang yang bermartabat. Selama mengerjakan pekerjaan itu dengan tulus, benar-benar untuk kepentingan Tuhan, tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang penting kita cukup. Kalau dulu saya cukup plus, ada plusnya, sekarang saya coret. Dan kita belajar terus. Belajar terus. Saya katakan kepada anak-anak saya,
minggu ini saya duduk, istri saya, anak saya, Pak Cornelis Kyong-kyong, saya katakan begini, hidup kita harus untuk melayani Tuhan. Kita punya tanah di Cibinong, ya kita usahakan dapat uang dari beternak ayam, ayam organik, telur, ayam petelur, ikan, lele, dan lain-lain, nila, ya. Harus untuk pelayanan. Kamu kerjakan untuk pelayanan. Ingat ini. Berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tentu saya sudah memberikan teladan kepada mereka. Rumah saya kecil, tapi saya masih menampung orang-orang yang harus ditampung. Sampai anak saya yang perempuan tidak pernah memiliki yang namanya kamar mandi sendiri. Padahal dari dulu dia bilang, "Papa, aku ingin punya kamar mandi sendiri." Nggak bisa, nak. Sampai umurnya 1/4 abad nggak pernah punya kamar mandi sendiri. Jadi kalau mau kamar mandi dia masuk kamar saya, saudara, ya terganggu juga, tapi ya nggak apa-apa. Dulu kita tidur berempat, saya, istri saya, Stephen dan Stefani. Dari lahir sampai umur 17 tahun Stephen, sampai kelas 3 SMA. Juga bisa kok satu kamar mandi, satu kamar. Waduh, satu kamar tok. Bisa. Kita sudah belajar begitu. Saya sudah menjadi pembicara yang cukup dikenal waktu itu di Tiberias. Hampir tiap hari saya khotbah. Hari Minggu pernah 8-9 kali. Plus Rehoboth waktu itu sudah ada di Perdatam 11 kali. Tentu saya sudah bisa beli rumah waktu itu. Tidak saya lakukan. Saya belum hebat loh, saya bukan hebat. Tentu saya punya kekurangan. Tetapi saya sudah belajar melakukan hal ini. Dan itu bukti nyata, bukan mau dipuji. Itu pun saya merasa masih ada plusnya. Masih ada plusnya. Tapi sekarang saya coret plusnya, udah enggak usah. Sampai hari ini anak perempuan saya tidak pernah punya kamar mandi sendiri. Karena kamar-kamarnya dibagi oleh adik-adik angkatnya. Mau tidak mau. Saya katakan minggu ini, kamu harus berbelas kasihan kepada orang. Ini kalau usaha dapat duit, kamu ingat orang-orang susah. Bantu pekerjaan Tuhan. Kepada Pak Cornelis, walaupun beliau gembala sidang yang mengatur uang di sini, Pak Cornelis ada di belakang, dia dengar tuh saya ngomong, "Pak, jangan gunakan uang untuk hal yang salah, nanti kita bersalah kepada Tuhan, jangan." Tapi saya tidak kendalikan uang itu, sebab saya kan harus konsekuen, gembalanya Pak Cornelis Kyong. Saya hanya memberikan nasihat. Orang yang tidak melayani Tuhan dengan benar itu tidak menempatkan diri sebagai kawan sekerja Allah. Nah, kita itu mau belajar jadi kawan sekerja Allah saja masih pontang-panting karena karakter kita buruk. Masih saja kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan di dalam diri kita untuk dipenuhi. Buset dah, ini daging kita ini. Tapi kita mau membunuh daging kita supaya kita sepenuhnya bisa hidup bagi Tuhan. Dan kita tidak pernah menjadi miskin. Selalu saja ada jalan Tuhan menolong kita. Ada saja. Waktu kita susah, tidak punya uang, kita tidak bisa cerita siapa-siapa, kita diam. Tapi orang memandang saya ini banyak duit terus, tapi nggak apa-apa. Memang banyak ya, cuman belum cair kan. Jadi nggak apa-apa. Saya sekarang mau pamit, benar-benar pamit. Ayo kita bersiap-siap pulang ke surga. Jangan ribut lagi soal kedudukan, nama baik, dan lain-lain. Pamit. Ya, kita mau ketemu Tuhan di hadapan pengadilannya. Kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Bersama-sama dengan saya, ayo bersama-sama. Tidak selamat jalan, anggap kita tidak pernah kenal. Tidak usah dendam, tidak usah benci. Jangan menuntut balas orang yang pernah kita beri kebaikan. Lupakan.
Selamat jalan, masing-masing pilih jalan sendiri. Aku mau pulang ke surga. Kita merdeka. Ya, jadi ibu-ibu yang kehilangan suami, kehilangan saudara, tidak apa-apa, selamat jalan. Kita tidak boleh dendam ya, tetap mendoakan kalau bisa berdamai. Tapi sering orang tidak mau berdamai dengan kita. Ya, kita diam saja. Kita benahi diri kita sendiri, kita juga belum tentu benar. Supaya kita bisa siap masuk surga, ya. Berkemas-kemas. Oke? Amin.